Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Rajik Pratama dengan NIM 530202100003. Di sini saya akan membuat resume video dari karya buku Nurkolis Majid yang berjudul Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah oleh Nurkolis Majid. Oke, baik. Pendahuluan. Nurkolis Majid atau yang dikenal dengan Cak Nur adalah salah satu tokoh intelektual muslim terkemuka di Indonesia yang memelopori gagasan pembaharuan Islam dalam buku Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Ia mengusung tema penting tentang moderasi Islam sebagai solusi bagi tantangan umat Islam di era modern. Cak Nur menekankan pentingnya memahami doktrin Islam secara dinamis dan kontekstual agar Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Buku ini mencerminkan pandangannya tentang Islam yang toleran dan inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Pemikiran ini lahir dari pergulatan pemahaman Cak Nur terhadap ajaran Islam dan realitas sejarah umat Islam, khususnya di Indonesia, yang beragam secara budaya dan agama. Kemudian ringkasan isi buku. Bahwasanya makna moderasi Islam, Cak Nur mendefinisikan moderasi Islam sebagai jalan tengah wasatiyah yang menolak ekstremisme dan mengedepankan keseimbangan dalam pemahaman dan praktik agama moderasi Islam. Menurutnya adalah upaya menjaga keadilan sosial, inklusivitas, dan kesetaraan bagi seluruh manusia tanpa memandang latar belakang, agama, ataupun budaya. Kemudian yang kedua, keadilan sosial dan demokrasi dalam Islam. Menurut Cak Nur, memiliki misi keadilan sosial yang kuat, baik dalam dimensi spiritual maupun praktis. Prinsip ini tercermin dalam ajaran zakat dan solidaritas sosial. Demokrasi dalam Islam didasarkan pada musyawarah, syura, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Ia menekankan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan dapat menjadi fondasi etika yang kuat bagi sistem demokrasi. Kemudian yang ketiga, peran agama dalam kehidupan. Bagi Cak Nur bahwasanya agama berperan sebagai pemandu moral yang mempromosikan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kebenaran. Ia menolak pandangan yang menjadikan agama hanya sebagai simbol atau alat politik, melainkan harus menjadi pedoman etis yang mendukung harmoni sosial. Bahwasanya kemudian yang keempat, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Cak Nur menggambarkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Konsep ini mendorong umat Islam untuk menjadi agen perdamaian, toleransi, dan pembangunan peradaban yang inklusif. Kemudian yang kelima, pluralisme dan toleransi dalam Islam. Pluralisme menurut Cak Nur adalah kenyataan sejarah yang diakui oleh Al-Quran. Islam mengajarkan toleransi antara agama dan menghormati perbedaan. Gagasan ini ia sampaikan untuk memperkuat konteks kohesi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian yang keenam, hubungan Islam, negara, dan Pancasila. Cak Nur mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Baginya, Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara agama, tetapi dalam perilaku umat yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan toleransi. Kemudian dari analisis dan refleksi dari bukunya, moderasi Islam digagas Cak Nur sangat relevan ya dengan konteks Indonesia saat ini, di mana polarisasi sosial dan politik seringkali mengancam persatuan bangsa dalam konteks politik. Pemikiran Cak Nur dapat menjadi landasan etis untuk meredam konflik dan mendukung demokrasi yang sehat.
bahwasanya secara budaya gagasan tentang pluralisme dan toleransi dapat memperkuat persatuan dalam keberagaman. Bahwasanya sebagai refleksi, pemikiran Cak Nur ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mempraktikkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan berkepihakan pada kemanusiaan. Umat Islam, misalnya, dapat menunjukkan sikap inklusif dalam interaksi sosial, menghormati perbedaan, dan menjadikan agama sebagai pedoman moral, bukan alat politisasi. Kemudian penutup. Buku kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah menunjukkan bagaimana pemikiran Rokolis Majid tentang moderasi Islam menawarkan solusi yang relevan untuk tantangan dunia modern. Islam yang moderat, inklusif, dan toleran adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Refleksi ini mengingatkan umat Islam untuk terus menggali dan menerapkan ajaran agama dengan pendekatan yang lebih kontekstual ya dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.